Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Yulia Gusmi dengan NIM 001. Saya salah satu mahasiswi Universitas Muhammadiyah Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Kota Batam. Batam merupakan salah satu kota dari Kepulauan Riau yang biasa disebut Kepri, yang terkenal di Indonesia dengan kawasan industrinya. Kota ini awalnya berkembang sejak tahun 1970-an sebagai pusat industri dan jalur logistik perdagangan. Seiring berjalannya waktu, kini Batam menjadi salah satu kota metropolis modern di Indonesia dengan ciri-ciri mulai banyaknya gedung-gedung tinggi dan mobilitas masyarakat urban. Letak geografis yang berdekatan dengan Singapura menjadi salah satu pemicu pesatnya kemajuan di Kota Batam. Di sisi lain, Kota Batam juga merupakan salah satu pulau terbesar dari daerah Kepri, tetapi belum tentu kejelasannya dari mana asal-usul literatur sejarah masa lampau di waktu Johor dan Riau masih merupakan kerajaan Melayu. Pada tanggal 18 Desember 1829 merupakan hari jadi Kota Batam melalui ketetapan Peraturan Daerah atau Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2009 pada tanggal 23 Juli 2009. Penetapan hari jadi tersebut berdasarkan pada catatan sejarah pemerintah Kota Batam. Pulau Batam yang mulanya merupakan pulau kembar dari Singapura diserahkan oleh Lord Mito dan Raffles dari Kerajaan Inggris kepada pemerintahan Hindia Belanda melalui kesepakatan Batter pada abad ke-18. Komisaris Jenderal Pemerintahan Hindia Belanda P.J. Aulot yang sekaligus menjabat sebagai Residen Riau dan asal sama Sultan Abdurrahman Shah yang dipertua muda Riau pada tanggal 18 Desember 1829 menunjuk Raja Isa untuk memegang pemerintahan daerah atas Nongsa dan rantauan Lataunya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang asal-usul sejarah nama Batam. Sampai saat ini belum ditemukan data maupun karya ilmiah valid yang dijadikan argumen kuat mengenai pemberian nama Batam. Ada berbagai versi yang muncul di tengah masyarakat justru bukan dari penghuni asli pulau yang indah ini. Bukti penamaan Batam hanya berdasarkan cerita lisan dari mulut ke mulut. Jika Anda berkunjung ke Kota Batam dan bertanya kepada penduduk setempat, rata-rata mereka akan kebingungan atau akan menjawab dengan salah satu versi dan berbagai versi yang beredar di masyarakat. Setidaknya ada tiga versi asal mula nama Batam yang cukup terkenal. Yang pertama, berdasarkan penuturan kisah hikayat rakyat Melayu tentang cerita si Badang dan Putri Tumasyik yang ditulis oleh Abdul Razak dalam buku Patahnya Gunung Dai. Menurutnya, kata Batam merupakan salah satu agnonim dari nama Batu Ampar yang dibaca Batu Ampa, sebuah wilayah kecamatan di Batam. Versi yang kedua menyebutkan bahwa Batam berasal dari kata batang yang diangkat dari kisah hikayat Dewa Penunggu tanah Semenanjung, pulau yang sangat labil. Saking labilnya, tanah di Semenanjung itu ikut terbuai saat terkena terpaan angin dari sebelah selatan. Sang Dewa Penunggu pun melindungi tanah Semenanjung dengan meletakkan berbagai batang kayu yang masih melumbai menjadi sebuah peridaian di belakang selatan Semenanjung. Versi yang ketiga yang tak kalah populer dituturkan dari kisah hikayat dari Nongsa ke Pulau Terong, karya Abdul Rashid dan Raja Erwan. Pada versi ini disebutkan kalau kata Batam berasal dari keberadaan peladuk putih seekor satwa jenis kijang kecil atau kancil yang sempat hidup di daerah masyarakat tersebut. Meskipun tampak tidak berhubungan sama sekali secara tekstual, setidaknya hikayat ini dapat memperkaya hasil hikayat tentang sejarah Kota Batam. Versi tersebut cukup unik dan menyebutkan kisah perjuangan hidup suami istri Bujang Jelani dan Siti Jamilun yang hidup di sebuah perkampungan sebelah utara pulau yang kini bernama Batam. Keseharian Bujang Jelani dikisahkan bekerja menangkap ikan dan berburu pelanduk untuk bertahan hidup bersama keluarganya. Pada suatu hari, istrinya Siti Jamilun menginginkan pelunduk berbulu hitam
atau kelabu. Tidak putih seperti biasa Bujang Jalani mendapatkan dari berburu. Dengan tekad ingin membahagiakan sang istri, Bujang Jalani pun agak lama berburu pelunduk dan meninggalkan istrinya. Namun pemburuannya tak membuahkan hasil dan kaget saat pulang menemukan istrinya terkapar lemas dalam lilitan ular besar. Bujang Jalani pun menembus kepala ular tersebut hingga melilitnya merenggang dan istrinya terselamatkan. Semenjak tragedi itu, Bujang Jalani semakin bulat bertekad untuk tidak mengecewakan sang istri dengan mendapatkan seekor pelunduk selain berbulu putih. Namun secara detail hingga akhir kisah tidak dijelaskan mengenai berhasil tidaknya Bujang Jalani membawa pelunduk warna hitam atau kelabu seperti keinginan Siti Jamilun. Apabila merujuk pada versi ketiga ini, pulau yang mereka tinggali tersebut orang sebagai Pulau Pelunduk Putih yang dinamai Pulau Batam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keplesetan kepanjangan kata Batam. Selain dari ketiga versi hikayat tersebut, ada pula akronim dari kata Batam yang berkembang di masyarakat dan sebagian besar merupakan perantauan dari berbagai daerah di Indonesia. Beberapa singkatan plesetan tersebut diantaranya adalah bila Anda tiba, Anda menyesal, atau bila Anda tabah, Anda menang. Maka tidak heran jika plesetan tersebut dijadikan slogan penyemangat bagi para perantauan agar bisa meraih kesuksesan di kota Batam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.